Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang minat bermain anak, mata kuliah konsep dasar PAUD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri yaitu Aufa Devan Muhammad dengan NIM 5006. Yang kedua ada Farah Salsabila dengan NIM 5138. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Amanda dengan NIM 5113. Dan yang terakhir Dinda Ayu Afriza dengan NIM 5101. Apa aja sih yang akan dibahas pada bab minat bermain anak ini? Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi bermain. Kemudian yang kedua adalah tujuan bermain pada anak. Dan yang ketiga, klasifikasi dan jenis bermain. Dan yang terakhir, bermain berdasarkan kemampuan anak. Yang pertama, masuk kepada definisi bermain. Di sini ada 4 definisi. Yang pertama ada Piaget, tahun 1951. Ia mengatakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Kemudian yang kedua, menurut Mulyadi tahun 2004, ia mengatakan bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Kemudian, menurut KBBI, bermain merupakan kegiatan yang melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Dan yang terakhir, menurut Elizabeth Harlock, ia berkata atau berpendapat bahwa bermain adalah proses di mana anak mencapai perkembangan yang utuh baik secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Tujuan bermain pada anak. Menurut Piaget, bermain itu bertujuan untuk belajar pada anak. Bermain merupakan salah satu interaksi anak-anak memperoleh pengetahuan. Menurut Cartron dan Allen, tujuan dari bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. Klasifikasi dan jenis bermain menurut Mildred Patren, Seifert, dan Hofnath. Menurut Mildred Patren, 1. Permainan unstupid. Anak memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya, kemudian melakukan gerakan bebas yang tidak terkontrol. Yang kedua, permainan solitary. Anak dalam sebuah kelompok dibiarkan bermain sendiri-sendiri dengan mainan masing-masing sehingga tidak terjadi kontak antara anak. Yang ketiga, permainan onlooker. Anak melihat anak-anak lain bermain, ia hanya mengajukan pertanyaan kepada anak-anak itu tanpa ikut bermain bersama mereka. Yang keempat, permainan paralel. Anak bermain alat permainan yang sama, namun tidak terjadi kontak dan tidak saling bertukar mainan. Yang kelima, permainan asosiatif. Anak bermain bersama dan saling bertukar mainan, tetapi permainan bersifat bebas dan tidak ada pembagian tugas dan mainan. Yang keenam, permainan kooperatif. Anak bermain dalam kelompok yang terorganisir, serta memiliki tujuan dan peran masing-masing dan harus dipimpin oleh seorang ketua. Permainan menurut Seifert dan Hofnath. Permainan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu permainan fungsional atau functional play. Yang kedua yaitu permainan konstruktif atau constructive play. Yang ketiga yaitu permainan dramatik atau dramatic play. Yang keempat yaitu permainan dengan aturan atau games with play. Yang pertama yaitu permainan fungsional atau functional play adalah permainan selama periode sensomotorik dengan bentuk permainan yang bersifat fisik dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu permainan konstruktif atau constructive play, permainan yang menggunakan bentuk-bentuk fisik untuk membangun atau membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu permainan dramatik atau dramatic play, permainan yang dilakukan secara berpura-pura yang dimulai ketika anak dapat membayangkan objek memiliki peran tertentu. Yang keempat yaitu permainan dengan aturan atau games with play, permainan yang dilakukan oleh anak dengan memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak yang bermain. Yang keempat yaitu bermain berdasarkan kemampuan. Pada usia 0-3 bulan, alat yang disediakan adalah untuk merangsang stimulasi sensomotorik, contohnya yaitu musik box. Pada usia 3-6 bulan, biasanya bayi sudah bisa menggenggam. Permainan yang harus disediakan yaitu soft toys atau permainan lembut, dan teething toys, permainan yang bisa digigit. Pada usia 12-15 bulan yaitu buku bergambar yang berwarna-warni, biasanya anak bisa mulai melakukannya.
Anak juga bisa menyusun balok lalu bermain boneka. Pada usia 2 tahun, biasanya anak sudah bisa berayun-ayun di ayunan, lalu mengendarai sepeda roda 3, membaca buku, bermain boneka, bermain dengan air. Pada usia 3 tahun, anak juga sudah bisa mulai bermain dengan imajinasi. Biasanya mereka bermain rumah-rumahan, boneka-bonekaan, pembantu-pembantuan, ibu-ibuan. Lalu mereka juga bisa bermain dengan perang-perangan. Pada usia 4 tahun, mereka juga bisa bermain dengan sepeda tanpa adanya bantuan sepeda roda 3 dan bisa mengayuh sepedanya sendiri. Dan biasanya mereka bisa mewarnai, melukis, dan meronch. Meronch sendiri adalah menyusun manik-manik lalu dimasukkannya ke dalam gelang atau benang. Pada usia 5 tahun, biasanya anak ini sudah bisa memotong menggunakan gunting, menempel menggunakan lem, lalu menyukai permainan yang ada dengan aturan sederhana. Misalnya yaitu ular tangga, peta umpet, lari-larian, dan lain-lain. Terima kasih.